Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Huda Hernando. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk assessment. Yang pertama ada phases of an audit. Yang pertama ada risk assessment fase atau fase penilaian risiko. Perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor merencanakan audit mereka dengan menilai risiko untuk mengurangi risiko audit ke tingkat terendah. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Tahap penilaian risiko audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Tahap penilaian risiko awal audit, identifikasi pihak terkait, risiko penipuan, risiko keprihatinan, tata kelola perusahaan, memahami pengendalian internal, memahami lingkungan teknologi informasi, akun yang signifikan, pembagian transaksi yang signifikan, prosedur penutupan. Lalu yang kedua ada risk response fase atau fase respon risiko. Fase respon risiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Auditor akan melakukan pengujian substantif secara rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian atas saldo dicatat pada akhir tahun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang diperlukan auditor ketika menentukan apakah laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Ketiga ada concluding and reporting on an audit atau menyimpulkan dan melaporkan audit. Fase ini melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi oleh klien, dan kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. Selanjutnya ada gaining in understanding of the client. Yang pertama ada entity level atau tingkat entitas. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personal klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Untuk klien baru, proses ini sangat detail dan memakan waktu. Dengan memperoleh pemahaman tentang klien, auditor berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menilai risiko tingkat entitas dan akun laporan keuangan yang memerlukan pemeriksaan lebih dekat. Kedua ada industri level atau tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik dengan posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Auditor mengevaluasi reputasi klien di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Selain itu, auditor juga mempertimbangkan dari segi tingkat permintaan produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri tersebut. Yang ketiga ada ekonomi level atau tingkat ekonomi. Pada tahap ini, ketika auditor telah memperoleh pemahaman tentang klien, kemudian ia akan menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi seperti kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi klien atau perusahaan. Yang selanjutnya ada fraud risk. Yang pertama ada incentive and pressure to commit fraud atau insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang akan dihadapi kliennya dan berisiko untuk melakukan kecurangan. Contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan meliputi klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, keuntungan jatuh, ancaman bangkrutan.
Dua, ada opportunities to perpetrate a fraud atau peluang melakukan penipuan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya penipuan meliputi akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, jurnal penyesuaian dan pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun, transaksi pihak berelasi yang signifikan, mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk, kontrol internal yang buruk, pergantian staf yang tinggi. Lalu yang ketiga ada attitude and rationalization to justify fraud, atau sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Bersama dengan identifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan peluang untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf untuk penipuan. Contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan penipuan meliputi penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, fokus yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan atau harga saham, sikap yang buruk untuk mematuhi peraturan akuntansi. Selanjutnya ada going concern. Yang pertama ada going concern risk indikator atau risiko kelangsungan usaha, indikator kelangsungan usaha. Auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah asumsi kelangsungan sebuah usaha itu valid. Namun ada juga indikator yang dapat menimbulkan keraguan pada asumsi kelangsungan meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, kerugian yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Jika auditor menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, dapat dilakukan prosedur lebih lanjut, di antaranya penilaian arus kas, penilaian item pendapatan dan beban, dan penilaian laporan keuangan intern. Dua, ada going concern risk mitigating factor. Mitigating factor dapat mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Misalnya, jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah, tetapi memiliki surat dari bank yang setuju untuk memberikan tambahan pembiayaan, surat tersebut dapat mengurangi risiko Selanjutnya ada corporate governance atau struktur tata kelola perusahaan. Menurut ASX, tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan melalui tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada information technology atau teknologi informasi. Saat mendapatkan pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi klien mereka terkait dengan teknologi informasi atau IT. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi, transfer ke buku besar, dan gabungan laporan keuangan. Closing procedure atau prosedur penutupan. Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa klien mereka telah menerapkan prosedur penutupan laporan keuangan dengan tepat.
Auditor akan menentukan risiko yang terkait dengan prosedur penutupan. Selain laporan keuangan tahunan, klien menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, atau setengah tahunan untuk keperluan internal atau eksternal. Auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratan prosedur penyelundupan klien mereka saat menyiapkan laporan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.